semua persembahan yang kita taburkan, kita berdoa itu bisa membangun orang-orang yang ada di dalam komunitas kita maupun orang-orang yang ada di sekitar komunitas kita. Nah, saya ingin menambahkan sedikit dari pengumuman yang ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you buat semua support leaders yang ada khususnya. Kalau di minggu-minggu ini sudah dimulai bagaimana kita juga memuridkan para musisi yang ada di gereja kita. Dan thank you tadi kalau kita ngelihat Vena ya, tadi yang main keyboard di sana, itu juga orang yang terlibat banyak dalam memuridkan, membina dan bahkan mencetak pemain-pemain musik, worshiper yang baru, generasi-generasi yang baru di gereja kita. Kenapa enggak kasih tepuk tangan buat semua yang melayani kita, yang selalu memikirkan membangun generasi. Dan di tanggal 9 April nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, di tanggal 9 April dari Youth and Teens kita akan ada acara dan mereka akan bikin event untuk Paskah kita bersama Melita Sidabutar. Jadi kalau Anda punya anak atau punya keponakan atau cucu kita, dorong mereka untuk bisa ada dalam acara ini Love for Everyone bersama dengan Youth and Teens-nya Alpha Omega Church dengan Melita Sidabutar. Dan nanti tanggal 15-nya, di tanggal 15 April, seperti tadi sudah diumumkan bahwa akan ada yang namanya Jumat Agung. Di Jumat Agung itu kita akan membagi bersama-sama, khususnya di Alpha Omega Church DPU ini 20 instansi akan kita berkati. Tapi di hari itu juga kita akan melakukan yang namanya live recording bersama dengan Yesua Abraham. So nanti kalau ada Anda datang di tanggal 15, pastikan kita datang rame-rame bawa keluarga kita. Karena di hari itu juga kita akan melakukan live recording bersama dengan Yesua Abraham. Ada satu lagu yang akan kita rilis di hari itu. Ini akan menjadi lagu yang sangat powerful dan akan memberkati bangsa kita maupun bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam pembahasan, kita melanjutkan serial kita tentang apakah Alkitab bisa dipercaya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Apakah Alkitab bisa dipercaya? Sudah minggu yang keempat, hari ini kita membahasnya. Dan kalau saya boleh review sedikit di bagian yang pertama, kita diingatkan bahwa banyak di antara kita itu tahu cerita Alkitab, tapi sedikit di antara kita yang tahu ceritanya Alkitab. Nah, oleh sebab itu kita berharap sekali Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menangkap ceritanya Alkitab. Ceritanya Alkitab tidak dimulai di kitab Kejadian, tapi ceritanya Alkitab itu dimulai dari kehidupan Yesus. Oleh sebab itu kalau Anda mau tahu ceritanya Alkitab itu dimulai dari kitab Lukas, dari kitab Yohanes. Dan kalau Anda mau cinta Yesus, ngalamin Yesus secara pribadi, mungkin menurut saya juga secara pribadi jangan lihat ke kitab Kejadian, Keluaran Anda malah bingung, tapi Anda bisa langsung lihat ke kitab Yohanes. Di sana Anda akan menemukan Yesus secara pribadi dan makin jatuh cinta dengan pribadi tersebut. Nah, sehingga setiap kita waktu kita terima Alkitab kita terima Alkitab kita dalam kondisi yang sangat baik ya. Udah terbukukan, ada judul bukunya, ada judul perikopnya. Lalu kita juga dapat Alkitab kita dalam bentuk ini Saudara. Ada pasal 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ada ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya. Bahkan ada kata-kata Yesus yang digaris merahi. Atau mungkin kita udah punya petanya, dictionary di dalam Alkitab kita. Tapi cara dunia ini menerima Alkitab itu berbeda. Mereka nggak pegang buku, mereka nggak pegang edited book, ya kan? Tapi yang mereka pegang itu adalah dokumen-dokumen yang harus mereka kumpulkan, yang ditulis oleh murid-murid Yesus tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus dia hanya mati, maka sebetulnya kita nggak akan pernah punya Alkitab dan bahkan kita nggak akan pernah menjadi gerejanya Tuhan. Tapi ketika Yesus bukan hanya mati, dia bangkit dan kubur itu kosong. Maka hari ini kita punya Alkitab, yang setuju katakan yes. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen kebangkitan Yesus itu, banyak orang mencoba untuk creating twist plot. Ya, artinya cerita yang diputar balikkan. Yang katanya, murid Yesus itu mencuri jasadnya Yesus. Yang lain lagi menceritakan katanya pasukan penjaga itu diserang oleh orang bayarannya murid-murid Yesus. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak orang melihat bahwa Yesus muncul lagi di Yerusalem. Bukan hanya 12 murid Yesus, bukan hanya 70 murid Yesus, tapi ada ratusan orang yang melihat dan menyaksikan bahwa Yesus itu hidup dan bangkit. Dan ini yang membuat banyak orang menjagai dokumen.
dokumen yang ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus, ditulis oleh Lukas, ditulis oleh Yohanes. Mereka semua mempertaruhkan nyawanya, diri mereka hanya untuk menjaga dokumen tersebut. Saya nggak pernah lihat orang mau menjaga majalah Feminanya sampai menyerahkan dirinya. Nggak ada orang menjaga majalah Dragon Ball yang mungkin edisi terlama sampai mempertaruhkan nyawanya, nggak ada, saudara. Tapi ketika kita melihat dokumen-dokumen ini dijaga dengan nyawa mereka, itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul melihat Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita melihat ada 4 dokumen yang melewati berbagai macam tantangan yang begitu luar biasa yang ada dalam Alkitab kita, yaitu Matius, dokumennya Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, bagi mereka semua ini dijaga supaya mereka bisa mempelajari tentang kehidupan Yesus. Nah, sehingga hari ini di bagian yang keempat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ini. Jawaban pertanyaan Alkitab yang mungkin kita semua punyai dan banyak orang di sekitar kita punyai. Jawaban pertanyaan Alkitab. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Jawaban pertanyaan Alkitab. So, saya ingin memulai dengan sebuah penjelasan. Di abad yang pertama sampai abad yang kedua. Abad yang pertama sampai abad yang kedua. Di situ banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus. Ketika mereka mempelajari, ketika mereka berkumpul ibadah seperti kita gini. Yang mereka pegang itu adalah dokumen perjanjian lama. Ya kan? Yang dulunya disebut dengan The Prophet and the Law. Dan ketika mereka pegang dokumen perjanjian lama, mereka ternyata juga punya dokumen Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bukan hanya punya dokumen 4 ini, mereka juga memegang, mereka juga menjaga dokumen yang ditulis oleh orang yang bernama Rasul Paulus. Yang disebut dengan suratan-suratannya dia kepada 13 kota, 13 gereja yang dia mulai. Nah, dari situ orang-orang di abad pertama dan abad kedua ini, mereka pakai dokumen-dokumen ini untuk ibadah mereka. Saat mereka membaca Alkitab, itu yang mereka baca. Dari dokumen perjanjian lama, mereka juga baca dokumen Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan mereka juga pakai tulisan suratan-suratan Rasul Paulus. Nah, membuat kita semua gini, kalau mungkin kita punya pertanyaan tentang Alkitab kita, lalu mungkin kadang kita ragu, lalu mungkin kadang kita mulai menjauh dari iman kita, mulai nggak percaya lagi, mulai malas baca Alkitab lagi. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat gini, jawaban dari pertanyaan Alkitab ini perlu dilihat. Di poin yang pertama adalah dari mana, saudara? Dari kesaksian yang membungkam dunia. Dari sebuah kesaksian yang membungkam dunia. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kesaksian yang membungkam dunia. Kalau Anda online, Anda boleh ketik di kolom chat kesaksian yang membungkam dunia. Ada orang yang sekarang namanya itu Paulus, disebut oleh kita semua namanya Paulus, tapi dulu namanya Saulus. Saulus itu adalah namanya dia sebagai Farisi, sebagai ahli Taurat. Paulus itu adalah namanya dia sebagai pengikut Yesus. Sekali lagi, Saulus itu namanya dia waktu dia jadi ahli Taurat. Paulus itu adalah namanya ketika dia menjadi pengikut Yesus. Nah, dokumen-dokumen Paulus ini banyak merubah cara berpikir, khususnya untuk peradaban di barat, di dunia barat. Banyak sekali merubah dan bahkan mempengaruhi gaya hidup orang-orang di zaman itu. Nah, dia menulis lebih banyak daripada murid-murid Yesus menulis bahkan. Mungkin kalau dia punya Instagram profile gitu saudara ya, mungkin namanya itu adalah gini, X Farisi mungkin gitu. Atau dia kalau punya Instagram profile tuh dia akan sebut di Instagramnya, dia ini adalah penulis buku, dia ini preacher, dia ini mungkin church planters, dan akan ada banyak orang bisa follow dia karena apa? Dia orang yang sangat berpengaruh, sangat intelektual, dan dia cukup powerful kehidupannya. Tapi menarik sekali kalau kita ngelihat dia, kalau kita ngelihat Paulus ini, dia tidak pernah ingin dianggap sebagai orang yang berpengaruh atau orang yang melakukan lebih daripada apa yang murid-murid Yesus sudah lakukan. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, boleh kita baca ayat ini bersama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, saya ingin ajak kita keluarkan suara untuk membaca ayat ini, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Jadi dia ini merasa gini, dia itu bukan orang pertama-tama dalam sejarah kristologi, dalam sejarah datangnya Yesus, dalam sejarah bergeraknya Yesus dan seluruh pengikut Yesus di awal-awal itu. Dia merasa saya bukan yang pertama-tama.
Makanya dia nggak merasa lebih hebat, dia justru merasa dia yang paling hina. Karena gini, waktu murid-murid Yesus, lebih dari yang 12, yang 70, yang ratusan itu mencoba untuk mempertahankan dokumen Matius, menjaga dokumen yang ada, membaca firman Tuhan, kumpul menjadi pengikut Yesus. Mereka waktu itu disebut sebagai kelompok orang the way atau kelompok pengikut si Nazaret ini dan lain sebagainya. Justru tugasnya Paulus waktu itu adalah apa, saudara? Kejar-kejar pengikut Yesus ini dan dia habisin orang-orang tersebut karena dia punya ambisi. Jangan sampai pengikut Yesus ini hidupnya enak, jangan sampai mereka terus berkembang, jangan sampai mereka terus ada di dunia ini. Itu dulu keinginannya Paulus. So dia juga ngamatin apa sih yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Yesus ini waktu itu. Bahkan dia bisa punya koneksi, dia bisa punya izin dari semua kepala ahli Taurat, dari semua kepala imam. Untuk apa? Pergi hanya untuk menghabisin pengikut Yesus. Tapi menarik sekali dalam perjalanannya ketika dia mau mencoba menghabisin murid Yesus ini. Justru dia direkrut langsung oleh Tuhan. Dia lihat sinar dari langit dan di hari itu juga dia ngalamin perubahan. Orang yang sangat tahu sejarah kekristenan dimulai, yang mau menghabiskan, yang mau meredam sejarah kekristenan waktu itu. Justru di satu hari dia ketemu dengan sinar dari langit, lalu dia ngalamin perubahan kehidupan. Dan sejak saat itu dia habis-habisan mencatatkan cerita dokumen tentang siapa Yesus lewat kehidupannya. Ini adalah kesaksian yang membungkam semua kepala-kepala imam, ahli-ahli Taurat, Farisi-Farisi waktu itu yang kaget ngelihat, why this man has changed? Kenapa orang ini yang benci banget ngelihat adanya pengikut Yesus, justru dia hari ini malah ngikut Yesus. Nah, membuat kita melihat ke poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dokumen yang mengubah dunia. Paulus ketika dia udah ngalamin perubahan kehidupan, ternyata yang dia lakukan adalah gini, kontributornya sebagai, saya nggak tahu dia mungkin nggak pernah mikir untuk menulis Alkitab, tapi dia hanya menulis dokumen tentang Yesus. Tapi dia kasih kontribusi yang begitu besar untuk ceritanya Alkitab terbentuk. Nah, di poin yang kedua, yang A adalah gini, dia menulis begitu banyak dokumen, 13 suratan yang dia tulis. Yang terpanjang itu adalah suratan kepada orang di Roma. Ya. Nah, waktu dia menulis, semua pemimpin gereja itu tidak menyangkali. This man is so smart, dia itu dulunya hafal Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, seluruh Taurat dia hafal luar kepala, 613 perintah Tuhan dia hafal di luar kepalanya dia. Dan seluruh buku Perjanjian Lama dia sudah pelajari, dia sudah baca dan dia tahu banget isinya. Oleh sebab itu ketika dia menulis dokumen-dokumen suratan Rasul Paulus, tidak satupun bapak gereja itu membantah. Orang ini kalau menulis sangat berbobot banget tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Nah, itu membuat dokumennya begitu dihargai, dijagain juga oleh pengikut-pengikut Yesus waktu itu. Nah, membawa kita ke poin yang B dari dua yang B ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa menjelaskan hubungan tiap bagian dari dokumen-dokumen yang ada. Paulus ini dia bisa menjelaskan hubungannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan murid-murid Yesus waktu itu dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan ini ada pada Paulus. Dia bisa menghubungkan dari perjanjian lama di mana saja ayat demi ayat yang menunjukkan bahwa Yesus ada di perjanjian lama. Dia bisa menghubungkan di perjanjian lama ayat demi ayat di mana Yesus sedang di pointing out supaya dia dijelaskan di dalam perjanjian baru. Dan Paulus dia bisa mengkoneksikan antara Yesus di perjanjian lama dengan membawa kenyataan kematian dan kebangkitan Yesus di perjanjian baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia punya pandangan dan pengertian dan artikulasi yang bagus banget tentang perjanjian lama, lalu tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus harus dijelaskan di dalam perjanjian baru. Nah, sehingga kalau mungkin kita tanya sama Paulus, gimana nih cara kita membaca Alkitab, ya kan? Mungkin dia akan kasih saran kepada kita gini, saudara. Dia akan kasih saran kepada kita. B yang pertama adalah gini, kalau baca perjanjian lama itu untuk inspirasi dan motivasi tapi bukan untuk aplikasi. Untuk inspirasi dan untuk motivasi. Karena gini, di perjanjian lama Israel itu punya kontrak sama Tuhan. Mereka hidupnya lewat seperti kontrak. Artinya gini, Tuhan waktu itu kondisional banget sama mereka walaupun Tuhan juga unkondisional. Tuhan kondisionalnya gini, kalau kamu melakukan A, B, C, D, E, maka aku akan.
Itu kontraknya mereka dengan Tuhan waktu itu. Nah, tapi di satu sisi sebetulnya Paulus juga melihat Tuhan ini sangat unconditional sama orang Israel. Mereka udah ngelanggar, mereka udah gak setia, mereka udah gak taat. Tetap Tuhan menganggap Israel ini sebagai umat pilihannya dia. Ditolong, dibebaskan, dilepaskan dari pergumulan mereka. Nah, Paulus dia bisa melihat bahwa di perjanjian lama banyak inspirasi dan hal-hal motivasi yang bisa kita dapatkan di sana. Tapi dia juga mengingatkan kepada kita untuk ini yang B2, gunakan arahan aplikasi yang sumbernya perintah perjanjian baru dari Yesus. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya diajak oleh Paulus untuk gini, pakai apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus contohkan, itu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu perintah perjanjian baru dari Yesus? Suatu ketika Tuhan Yesus di perjamuan terakhirnya, dia pernah bilang gini, sebuah perintah baru kuberikan kepadamu. Nah, waktu Yesus dia bilang, ini perintah baru, betul-betul baru. Gak ada di perjanjian lama sebelumnya, tidak pernah mungkin dia ajarkan sebelumnya, dan tidak pernah ditulis oleh siapapun di kitab perjanjian lama sebelum. Lalu Yesus dia bilang ini, sebuah perintah baru kuberikan kepadamu. As I have loved you, you are to love one another. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, kamu pun harus mengasihi sesamamu. Perintah yang sangat baru sekali waktu itu. Tapi ternyata orang yang bernama Paulus ini dia bisa nangkep. Dia nangkep apa maksud Yesus waktu di perjamuan terakhir Yesus bilang, sebagaimana aku mengasihi kamu, aku ingin juga kamu bisa mengasihi sesamamu. Saling mengasihi sebagaimana aku tuh mengasihi kamu. Artinya bukan gini, jangan mengasihi seperti kita kepingin dikasihi. Yesus bilang gitu. Jangan mengasihi seperti orang lain mengasihi. Tapi Yesus bilang gini, belajarlah mengasihi dimanapun kita berada. Seperti Bapak kita udah mengasihi kita. Seperti Yesus sudah mengasihi kita. Nah Paulus dia nangkep banget pesan ini. Sehingga kalau mungkin kita ngelihat ya. Dalam suratan-suratannya Paulus. Itu betul-betul sebuah rema yang dia dapat. Bagaimana Yesus bukan hanya ngomongin tentang. As I have loved you, you are to love one another. Bukan cuma itu. Tapi setelah Yesus mengucapkan kata-kata itu. Besoknya dia demonstrasikan mengasihi seperti Bapak mengasihi dia. Dengan apa? Mati di atas kayu salib bagi kita semua. So kalau Paulus nulis. Dia nulisnya gini di perjanjian baru. Anda bisa lihat ini sama-sama. Di Filipi 2 ayat yang kelima. Saya ingin kasih contoh kepada kita. Kata-kata Paulus gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selalu dia pointing out kembali, dia menjelaskan kembali, if you want to applicate your love, everything that you have heard, apapun yang kita udah dengar, apapun yang kita udah pelajari dalam hidup ini, mau diaplikasikan, aplikasinya gini, belajar niru Yesus. Di keluarga, di pernikahan, di pelayanan, di pekerjaan, di keuangan kita, di area apapun. Kalau kita mau belajar aplikasi, lihat apa yang Yesus ucapkan dan ajarkan. Lalu dia bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba kita lihat di Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21 bilang ini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bukan takut akan suamimu, bukan takut karena istrimu, bukan takut karena nanti kamu dimarahin, kamu ditipu, kamu bukan takut karena hal-hal lainnya. Tapi dia ngajak kita rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kembali lagi dia ngajak kita untuk gini loh, ayo pointing out to Jesus again. Nah kalau kita ngelihat Bapak Ibu dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya gini, lagi-lagi intinya dia selalu ngajak orang untuk ini. Kalau gaya hidup yang harus kita contoh itu adalah Yesus. Paulus dia bilang dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dia mengingatkan kepada kita, diri kita bukan punya kita sendiri. Tapi Kristus itu sudah membelinya, dia sudah membayarnya lunas di atas kayu salib bagi kita semua. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, perjanjian lama itu penuh dengan inspirasi. Perjanjian lama itu mengarahkan pembacanya untuk selalu siap-siap nih. Ada Yesus yang datang bagi kita. Tapi di perjanjian baru kita semua dituntun untuk selalu mencontoh Yesus dalam tiap
langkah hidup kita sehari-hari. So, membangun kebiasaan penting ini, mencontoh Yesus. Bukan gaya khotbahnya aja, bukan gaya ibadah, bukan gaya pujian, bukan gaya apapun yang ada di hari-hari ini. Tapi Paulus penekanannya adalah gini, contoh Yesus sebagai gaya hidup kita. Karena dia tahu hubungannya dari sejak perjanjian lama, Yesus ini yang udah dibahas. Yesus ini yang udah mulai dipersiapkan. Tuhan udah punya rencana yang begitu besar sampai kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan Yesus ini mau mati buat kita. Maka yang paling penting yang harus dicontoh adalah contohlah Yesus sebagai gaya hidup baru kita. Dan itu yang Yesus ucapkan waktu di perjamuan terakhir. As I have loved you, you are to love one another. Nah, sehingga membawa kita ke poin yang kedua, yang ke C adalah gini. Dua yang C adalah dia menjiwai. Paulus ini menjiwai peristiwa terpenting yang dia tulis. Dia sangat menjiwai peristiwa terpenting yang dia tulis, yaitu kebangkitan Kristus. So, banyak di antara kita mungkin udah males baca Alkitab hari ini. Banyak di antara kita gak punya hubungan dekat dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi saya ingin mendorong kita semua perhatikan ini. Paulus dia menjiwai bagian yang terpenting di dalam Alkitab, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Karena tanpa kebangkitan Kristus maka tidak akan ada Alkitab. Sekali lagi saudara ya, tanpa kebangkitan Kristus maka tidak akan ada Alkitab. Tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada gereja. Tanpa kebangkitan Kristus semua yang kita percaya hari ini juga akan sia-sia. Tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada yang namanya Alkitab. Nah, kenapa Paulus dan catatannya tentang kebangkitan Kristus ini powerful? Kenapa Paulus dan catatan kebangkitan tentang Yesus ini begitu penting? Karena gini saudara, kalau kita ngelihat ya artikel seperti kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu seringkali didebat. Didebat itu gini, didebat penanggalannya, tahun penulisannya, siapa sih sebenarnya yang menulis? Didebat gitu-gitu, didebat untuk hal-hal yang mungkin bisa dibilang ini karena penulisannya sudah lebih lama, maka susah untuk menemukan yang aslinya gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak orang memperdebatkan. Tapi kalau kita ngelihat soal Paulus, surat Paulus itu bukti solid bahwa Yesus itu bangkit. Dan semua orang yang mendengar, Anda bisa membayangkan, mereka belum pernah tahu tentang Yesus, mereka belum pernah ngerti tentang Yesus. Tapi dari 13 suratan yang dia kirim kepada gereja-gereja yang dia mulai, di luar orang-orang Yahudi waktu itu, semuanya langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Semuanya langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita sebuah ilustrasi yang sangat jelas sekali, yang membuat orang susah menyangkali keberadaan dan kebangkitan Yesus. Coba Anda perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengeluarkan sebuah gambar berikut ini. Di tahun yang ketiga itu kelahirannya Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ya. Tahun ketiga itu kelahiran Yesus. Tahun 33 itu kebangkitannya Yesus. Di tahun 37 itu momennya, 3 tahun setelah Yesus bangkit itu momennya Paulus bertobat. Jadi Anda bisa tahu ya, selama masa-masa sebelumnya Paulus itu udah ada di sana. Orang yang sangat pandai, orang yang sangat intelektual, orang yang sangat brilian, dia udah tahu, dia udah dengar siapa Yesus dan siapa pengikut Yesus. Oleh sebab itu, he is in charge, dia yang bertugas. Jangan sampai pengikut Yesus ini terus berkembang. Di tahun 37 dia ngalamin perubahan kehidupan justru secara personal. Dia berjumpa dengan Tuhan lewat sebuah sinar yang menjumpai dia. Di tahun yang ke-40 sampai 49 dia belajar dari murid-murid Yesus. Dia jumpai satu demi satu. Dia ngobrol dengan Yakobus, dia ngobrol dengan Petrus, dia ngobrol dengan Markus, dia ngobrol dengan murid-murid Yesus. Semua diajak bicara, dia tanyain tentang bagaimana Yesus ini. Dan di tahun yang ke-52, di situ dia mulai church planting di Korintus. Di tahun yang ke-55, dia mulai menuliskan suratannya kepada orang-orang di Korintus. Nah, tidak ada satupun orang yang menentang kenyataan ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ngasih contoh kepada kita. Perhatikan contoh yang pertama ini. Waktu Paulus dia menulis kepada ratusan, ya kan, orang-orang yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 6 ayatnya berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini nih, dengerin ini.
Sekali lagi kalau Anda pegang diagram tadi, dia udah church planting Korintus, 3 tahun kemudian dia menulis surat kepada orang di Korintus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Dia sendiri terima, dia jiwain ini, dia pahami ini. Lalu dia bilang gini, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Kata meninggal kali ini dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata tertidur. This is where the powerful mindset comes bagi anak-anak Tuhan. Saudara bisa melihat ini ya. Kalau ada 4 orang aja berani menyerahkan dirinya untuk sesuatu yang mereka percayai, maka orang jadi tahu ini kemungkinan benar. Kalau ada 500 orang yang Paulus bilang berani memberikan dirinya untuk mempertahankan dokumen-dokumen tentang Yesus dan bahkan kenyataan bahwa Yesus itu bangkit, maka tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Dan tulisan Paulus ini membuat ada begitu banyak orang, bukan nantinya, kemudian, tapi banyak di antara mereka saat itu juga langsung percaya bahwa Yesus itu mati bagi kita dan dia dibangkitkan lagi di hari yang ketiga. Dan Bapak Ibu perhatikan ini, banyak di antara mereka kata Paulus waktu itu masih hidup, tapi di antara mereka telah tertidur. Di ayat yang ke-6 kalau Bapak Ibu perhatikan, pertama kalinya orang Kristen menjelaskan mati itu sebagai tidur dalam Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 ini. Karena mereka artinya gini, sudah tidak lagi takut terhadap yang namanya kematian. Karena mereka udah ngelihat Tuhannya yang mereka sembah itu juga bangkit dari kematian. Maka kematian pun tidak memberikan ketakutan bagi mereka. Lalu mereka menyebutnya bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, mati itu hanya tidur. Setelah itu mereka bangkit kembali, Tuhan sediakan rumah di surga. Kemudian yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Ini yang dia kerjakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau murid-murid ini ngelihat berulang-ulang Yesus ngajarin tentang hidup kekal, kerajaan surga. Dan Yesus yang mereka sembah ini sendiri bangkit, lalu naik ke surga disaksikan oleh mata mereka. Membuat mereka gak pernah ragu bahwa kematian itu hanya sementara. Dan setiap orang percaya kepada Tuhan, mereka pasti disediakan rumah di surga. Nah, oleh sebab itu saudara, contoh yang kedua yang membuat Paulus dia makin yakin, dan penjelasan Paulus ini ketika dibaca banyak orang langsung yakin bahwa Yesus itu hidup. Dia itu bisa menjelaskan gini, Yakobus saudaranya Yesus. Saudara perhatikan, Yakobus saudaranya Yesus. Kalau Anda hari ini punya saudara, lalu saudara Anda itu bilang gini, aku ini Tuhan. Anda yang sebagai saudara aja akan ngomong apa? Kowe gendeng. Benar gak saudara? Kalau ada saudara Anda tiba-tiba ngaku, aku ini Tuhan, dikirim dari planet mana gitu saudara. Kira-kira Anda ngomong apa sama orang tersebut? Tapi Yakobus saudara Yesus, dia mau jadi pemimpin pengikut Yesus di mana? Di tempat yang sangat tidak aman, di Yerusalem. Apakah dia kurang kerjaan? Enggak. Apakah dia kurang disiksa? Enggak juga. Tapi karena orang ini sadar, dia tahu betul. Dia bukan baca dari buku, dia enggak lihat dari artikel, dia enggak searching di internet. Tapi yang dia tahu, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Yesus saudaranya itu bangkit dari kematian. Dan orang ini adalah Tuhan. Dari sejak itu dia jadi pemimpin orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem dengan begitu besarnya tantangan dan tekanan yang begitu berat. Apakah Yakobus mungkin kurang kerjaan? Enggak. Dia cuma yakin bahwa betul orang ini dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Nah kalau kita ngelihat lagi Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus dalam 1 Korintus 15 tadi dia itu mengutip sebuah creed. Creed itu adalah pernyataan yang betul-betul dipikirkan lalu ditulis dalam sebuah kalimat yang sederhana. Lalu diturunkan dari generasi ke generasi. Itu adalah creed. Dan kata-kata creed yang ditulis oleh pengikut Yesus waktu itu di awal-awal, termasuk dipegang oleh Paulus adalah ini. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan, dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Ini creednya yang dipegang, diturunkan dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi.
Boleh kita ucapkan kata-kata ini bersama-sama? 2, 3. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan, dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Saudara, kalau Anda pengikut Yesus di awal-awal waktu itu, nggak perlu ingat yang lainnya, nggak perlu tahu yang lainnya, pegang krit ini. Why? Karena yang merangkum kata-kata ini adalah orang yang lihat Yesus sendiri mati dan bangkit bagi mereka. Coba boleh kita ucapkan kata-kata ini dengan lebih keras lagi, dengan suara yang lebih semangat lagi. 2, 3. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan, dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Dan ini yang diturunkan dari generasi ke generasi ke generasi. Sampai ketika Paulus dia menulis suratannya. Dia masukkan krit ini, pernyataan pengikut Yesus yang di awal-awal. Yang dia kejar-kejar, yang dia mau habisin. Yang dia coba bungkam mulut mereka. Ternyata dari mulut mereka juga nular ke mulut Paulus. Kata-kata ini. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan. Dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Powerful. Petrus orang yang sangat cuek. Dia nulis lebih dari 2 suratan yang mungkin hari ini Anda hanya pegang 1-2 Petrus. Sebenarnya dia mungkin nulis lebih. Tapi dia nulis dokumen ini. Banyak orang-orang yang termasuk Paulus waktu mereka nulis, mereka nggak tahu ini bakal jadi Alkitab. Nggak pernah mereka pikir. Tapi yang mereka cuma tahu adalah cerita tentang Yesus ini harus diberitakan dengan benar. Harus disampaikan dengan benar. Lalu singkat cerita di abad yang keempat, ketika Konstantin memimpin, dia mengizinkan semua larangan terhadap orang Kristen dicabut. Dia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan penyaliban Yesus dan seluruh pemerintah Roma. Dan mereka mulai mendanai ini, pembelajaran tentang Yesus. Dari situ semua dokumen dikumpulkan, dipelajari, dijadikan satu buku yang disebut dengan hari ini yang kita punya, Alkitab kita. Inilah ceritanya Alkitab. Kita pelajari selama 4 minggu ini. Tujuannya untuk mengingatkan gini, ayo makin cinta Tuhan, makin cintai firman Tuhan. Dan jangan hanya bingung dengan argumennya, the Bible and the science. Banyak orang kepingin kayak gitu. Mungkin ada juga orang yang suka argue the Bible and history, ya kan. Alkitab dengan sejarah, dicocok-cocokkan dengan buku-buku mana-mana pun dan lain sebagainya. Inti utamanya adalah gini, Anda nggak harus percaya seluruh isi Alkitab. Tapi yang paling penting adalah gini, percayai bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Dan ini yang mereka pegang dari awal. Ketika mereka melindungi dokumen-dokumen yang ditulis oleh murid-murid Yesus ini. Hanya untuk menceritakan sebuah kebenaran. Bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. So aplikasinya apa buat kita? Di bagian terakhir dari serial ini, jawaban pernyataan Alkitab. Pertanyaan Alkitab. Jawaban pertanyaan Alkitab. Kalau kita semua punya pertanyaan tentang Alkitab. Jawabannya adalah ini. Yang pertama adalah gini saudara. Alkitab tidak menciptakan kekristenan. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Alkitab tidak menciptakan kekristenan. Iman Kristen kita itu adalah akibat dari sebuah peristiwa. Iman percaya kita kepada Yesus itu adalah akibat dari sebuah peristiwa. Yaitu apa? Kebangkitan Yesus. Yang menjadi sebuah kegerakan yang menghasilkan dokumen-dokumen tentang Yesus ini dikumpulkan, dijagai, lalu disatukan dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik. Alkitab tidak menciptakan kekristenan. Tapi Yesus Kristus dan kebangkitannya itu yang membuat kita semua ada dalam satu kegerakan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dicintai oleh Tuhan. Karena dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut untuk kepentingan kita semua. Yang setuju katakan yes. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Yesus itu jadikan personal. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kebangkitan Kristus jadikan personal. Saudara mau tahu sesuatu yang personal itu sesuatu yang bagi kita itu sesuatu yang melekat di diri kita, melekat di hati kita, bahkan menyentuh emosi kita. Kalau misalnya ada orang pertama kali dia baru pegang salju atau lihat salju, selama ini hanya membayangkan, lalu kemudian tiba-tiba dia bisa pegang salju dan lihat salju, dia akan cerita kemana-mana. Why? Because cerita tentang pegang salju, ngalamin salju itu jadi sesuatu yang personal buat dia. Ada salju itu, dingin salju itu, putih salju itu. Karena apa? Dia personal. Tahukah Anda bahwa tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada Alkitab kita?
Tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada Alkitab kita. Oleh sebab itu cerita ini cerita yang harus kita pegang. Diceritakan dari generasi ke generasi. Kalau Anda punya cucu, cerita sampai ke cucu-cucu saudara. Kalau Anda punya cicit, cerita sampai ke cicit-cicit saudara. Bukan hanya, oma pernah pegang salju. No. Tapi juga cerita gini, Yesus itu mati buat kita. Dia menebus semua dosa kita. Dan dia bangkit untuk kepentingan kita semua. Harus jadi cerita yang personal buat setiap kita. Kebangkitan Kristus harus personal. Kenapa ada banyak orang jadi gampang banget meragukan Tuhan dan lain sebagainya. Karena mereka cari seringkali itu cuma wujud berkat, wujud duit, ya, wujud kekayaan dan lain sebagainya. Itu yang seringkali orang cari. Tapi mereka nggak tahu betapa personalnya cerita kebangkitan Yesus itu harus jadi dalam hidup kita. Kalau Anda pegang cerita kebangkitan Yesus itu personal dalam hidup kita semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia tetap Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita semua. Bapak Ibu yang ketiga, yang terakhir adalah gini. Jawaban dari pertanyaan Alkitab kita. Mungkin Anda bingung dengan Alkitab dan sains, Alkitab dan sejarah, Alkitab dan psikologi, Alkitab dan whatever it is teori yang ada di sekitar dunia ini. Pegang pernyataan ini saudara. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan. Dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Semua pengikut Yesus mereka tahu pernyataan creed ini. Buat kita semua, boleh nggak hari ini AOC titipkan di mulut kita masing-masing. Boleh kita ucapkan bersama, 2, 3. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan. Dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Intinya adalah gini saudara. Nggak harus percaya semua isi Alkitab kita. Tapi jangan sampai kelewatan percaya kepada hal yang paling penting. Percaya nggak kalau Yesus datang ke dalam dunia untuk mati buat kita dan untuk bangkit bagi kita semua? Kalau Anda masih meragukan itu, kita harus kembali kepada ceritanya Alkitab ini yang membuat semua orang, ratusan ribuan orang, mereka pertaruhkan nyawanya untuk kebenaran ini. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan, dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Jangan hanya datang ke gereja ikut Tuhan untuk minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu ini saudara, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi hidup kita yang mau mati dan bangkit menyediakan hidup yang kekal buat kita semua. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua mengakhiri serial ini dengan pegang pernyataan ini. Boleh ucapkan sama-sama sekali lagi 2, 3. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan. Dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Bawa ini dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Di zaman metaverse banyak orang kebingungan. Nanti anak saya gimana? Tuntun mereka, dampingi mereka, pegang mereka. Untuk selalu ada, hadirlah bagi mereka. Dan kasih tahu mereka. Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan. Dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Gimana dengan zaman LGBTQ yang udah makin merebak dan lain sebagainya? Sederhana, adalah bagi keluarga kita, dampingi mereka, be there for them, kasih tahu mereka, Kristus mati untuk dosa kita dan dikuburkan, dia bangkit dari kematian dan dia terlihat. Ini yang membuat banyak orang dari zaman ke zaman waktu itu, mereka terus kuat, kokoh, teguh di dalam Yesus. Berapa banyak yang mau kuat, kokoh, teguh di dalam Yesus? Boleh angkat tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya ingin mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Menadahkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Memejamkan mata kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Thank you God, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri serial kami. Lebih dari sekedar knowledge, lebih dari sekedar informasi, lebih dari sekedar history dan sejarah, lebih dari sekedar kalkulasi angka, lebih dari sekedar semua persiapan selama 1 bulan ini. Biar kami semua kembali kepada satu pribadi, diarahkan kepada satu pribadi, mengarahkan mata kami, hati kami, fokus kami kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biar pesan cinta kami, biar jatuh hati kami kepada Yesus, itu boleh kami bawa dari generasi ke generasi. Anak kami, cucu kami, cicit kami, grandchildren kami demi grandchildren yang lainnya. Semuanya boleh memegang pernyataan yang sama. Yesus Kristus mati bagi dosa kami, Dia bangkit dan Dia terlihat untuk kepentingan kami semua. Biar kami semua makin kokoh di dalam Yesus. Iman kami tidak tergoyahkan. Situasi, kondisi, keadaan apapun tidak membuat kami goyah. Karena kami tahu Yesus mati buat kami. Dia bangkit untuk kepentingan kami semua, untuk keluarga kami, untuk masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing, dengan menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dengan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan, keuangan, semua kami ya Tuhan. Bukan hanya melihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kreativitas berlimpah dari Tuhan, untuk menang bersama dengan Tuhan dalam tiap langkah hidup kami, dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, kami sadar kami membawa perpuluhan, kami membawa janji iman ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat 1 bulan ini kami boleh belajar tentang Yesus. Dan biar hati kami makin berkobar-kobar, makin cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Yesus jadi pusat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian.